Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dan ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Sandy adalah seorang vlogger populer yang terkenal karena kontennya tentang berbagai macam mainan. Dari boneka, puzzle, board games, segala jenis mainan yang beredar di masyarakat. Sandy telah memiliki jumlah penggemar yang besar dengan berekam unboxing, ulasan, dan cara memainkan koleksi mainan di saluran YouTube-nya. Suatu hari, dia menerima sebuah kiriman misterius berisi koleksi mainan boneka-boneka klasik dari seorang penggemar yang tidak diketahui jelas identitasnya. Tanpa curiga, Sandy memutuskan untuk menggunakannya dalam video terbarunya. Ketika Sandy membuka kotak itu di depan kamera, dia merasa ada aura yang tidak biasa yang mengelilingi boneka-boneka itu. Tetapi, demi konten, dia memilih untuk melanjutkan pembuatan vlognya. Hal-hal aneh mulai terjadi seiring berjalannya waktu. Beberapa boneka terlihat bergerak sendiri di latar belakang saat dia merekam. Dan ada suara-suara samar yang terdengar di belakang rekaman suaranya. Semakin lama, kejadian-kejadian aneh terjadi dengan semakin intens. Boneka-boneka itu kadang-kadang berada di tempat yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Dan ada saat-saat ketika dia bisa merasakan sentuhan dingin melewati dirinya. Padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Namun, Sandy memilih untuk mengabaikan semua itu demi konten dan ketenaran. Proses pembuatan di hari itu pun akhirnya selesai, walaupun ada beberapa kejanggalan yang dirasakan Sandy. Keesokan malamnya, ketika Sandy sedang melanjutkan merekam video di ruang mainannya itu, dia tiba-tiba merasa tertarik pada satu boneka khusus. Sebuah boneka klasik dan kuno dengan mata hitam besar dan senyum sinis yang membuatnya merinding. Tapi Sandy mengabaikannya dan mulai mempersiapkan kameranya. Beberapa menit kemudian, boneka itu mulai berbicara dengan suara samar. Awalnya, Sandy menganggap itu hanya imajinasinya saja. Tetapi, suara itu semakin keras dan jelas. "Sandy, kau telah mengganggu kami," desis suara itu. Terkejut, Sandy membalikan kameranya ke arah boneka itu. "Siapa? Siapa yang berbicara?" tanyanya dengan gemetar. "Aku adalah roh yang terperangkap dalam boneka ini, dan kau telah membuka pintu untuk kami semua," jawab suara itu dengan nada yang dingin dan menakutkan. Sandy merasa ngeri. Dia mencoba untuk berpura-pura tenang, tetapi ketakutannya jelas terlihat di wajahnya. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya, mencoba menahan ketakutannya. Ketika dia melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa boneka-boneka klasik lain di ruangan itu mulai bergerak. Mereka bergerak ke arahnya dengan langkah-langkah kecil dan memojokkannya. Tanpa berpikir panjang, Sandy berusaha melarikan diri dari ruangan itu. Tetapi pintu keluar tiba-tiba tidak dapat dibuka. Dalam situasi panik, Sandy mencoba untuk mencari bantuan, tetapi tidak ada sinyal di ponselnya. Dia terjebak di dalam ruangannya sendiri dengan mainan-mainan yang hidup. Dia tahu
dia harus mencari cara untuk melarikan diri sebelum terlambat. Saat dia mencari-cari cara untuk keluar, dia teringat sebuah buku tua yang dikirimkan bersamaan dengan paket misterius berisi boneka-boneka seram itu. Dia membukanya dan menemukan catatan kuno yang menulis sejarah mainan itu. Ternyata mainan-mainan itu dulunya dimiliki oleh seorang pemilik toko mainan yang misterius, yang diyakini memiliki hubungan dengan ilmu hitam. Dia menciptakan boneka-boneka itu sebagai wadah bagi roh jahat yang dikurungnya. Dengan maksud untuk membebaskan dirinya dan memutus kutukan tadi, Sandy bermaksud untuk menghancurkan mainan-mainan itu satu persatu. Dia segera mengambil gunting di laci mejanya. Namun, ketika dia mulai menggunting boneka-boneka itu, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Mainan-mainan itu terlihat berusaha merundungi diri mereka sendiri. Lalu, terdengar suara lembut yang menyeramkan. "Sandy, jangan hancurkan kami. Kami hanya ingin kembali ke tempat kami yang seharusnya," suara itu berkata. Sandy terdiam sejenak, memikirkan kata-kata itu dengan hati-hati. Kemudian, menyadari bahwa mainan-mainan itu bukanlah iblis yang sesungguhnya, melainkan para korban dari kejahatan sang pemilik toko mainan. Mereka hanya ingin mendapatkan kedamaian mereka kembali. Sandy memutuskan untuk mencari cara lain untuk membantu para roh itu. Dia kembali ke buku catatan dan menemukan mantra kuno yang diyakini dapat mengembalikan roh ke tempat yang seharusnya. Dengan berani, dia mulai membacakan mantra itu sambil menyalakan beberapa lilin yang dapat dia temukan di ruangan itu. Saat mantra itu terucap, ada cahaya terang yang memenuhi ruangan, dan Sandy merasa kehadiran roh-roh tadi mulai menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia kembali berada di ruang mainannya yang terang benderang. Tetapi boneka-boneka itu sekarang terlihat mati dan tak bergerak. Dengan hati yang lega, Sandy menyadari bahwa dia telah berhasil mengusir roh jahat dari mainan-mainan itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada para roh yang terperangkap dan bersumpah untuk tidak pernah lagi mengganggu benda-benda kuno tanpa memperhatikan kekuatan yang mungkin ada di baliknya. Namun, saat dia hendak meninggalkan ruangan, dia merasakan tubuhnya menjadi kaku dan berat. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Kenapa aku tidak bisa menggerakkan kaki dan tanganku?" ucapnya. "Tolong, aku ada di sini." Sandy mencoba berteriak lagi. Namun, tidak ada suara yang keluar darinya. Di dalam kebingungannya, dia menyadari bahwa roh jahat telah mengubahnya menjadi boneka klasik kuno, menjebaknya di dalam dunia mainan yang gelap dan misterius selamanya. Pesan dari cerita ini adalah kita perlu menghargai benda-benda antik atau hal-hal yang memiliki sejarah misterius. Kadang-kadang, keinginan akan sesuatu secara berlebihan bisa mengalahkan akal sehat dan membuat kita berada dalam masalah. Saksikan kisah mencekam lainnya di video berikutnya.
klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.